Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa pada episode kali ini kita akan membahas sebuah produk yang ada di 994. Kita bakalan unboxing, review, serta memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk yang bakalan kita tampilkan pada episode kali ini. Oke, untuk tidak memperlama waktu kita, langsung aja kita spill barang hari ini atau episode kali ini. Apa barangnya? Ini dia, solder station T21 dari Sugon. Oke Sobat Tenisi, ini ada solder station T21 dari Sugon. Mungkin bagi Sobat Tenisi yang mengikuti episode kita dari awal sampai sekarang di episode 50-an, mungkin Sobat Tenisi sudah lihat ya, di episode-episode sebelumnya sudah ada solder T21 dari Sugon ini. Jadi untuk episode kali ini kita remake atau kita membahas kembali mengenai solder T21. Dikarenakan mungkin ada beberapa hal yang belum kita bahas atau kita belum masukkan, dan juga ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat tenisi yang mungkin kita bakalan jawab di episode kita kali ini. Jadi untuk sobat tenisi langsung aja kita unboxing dan kita review solder T21 ini bersama-sama. Oke, solder T21 bagi mungkin untuk sobat tenisi yang sudah tidak asing lagi sudah tahu ya untuk apa aja yang ada di dalamnya. Cuman untuk teman-teman yang mungkin belum pernah lihat atau belum memiliki solder T21 ini, kita lihat bersama-sama apa saja package atau perlengkapan yang sobat tenisi dapatkan jika membeli solder T21. Oke, seperti biasa di sini ada buku panduan dari Sugonnya langsung khusus untuk solder T21. Dan ini ada beberapa sertifikat atau lisensi dari Sugon. Jadi ini dijamin ori dari Sugon. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin sudah memiliki dan belum melihat video kita, atau juga mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum juga ingin lebih mendalami tentang solder T21, bisa dibaca di buku panduannya. Oke, selanjutnya ini ada gagang C210. Jadi untuk C210 dan juga C245. Jadi untuk solder T21 dia sudah support untuk 2 gagang. Sebenarnya dia support 3 gagang, tapi yang dapat dari pembelian T21 itu hanya 2 gagang saja. Jadi untuk C115 itu sobat tenisi harus lengkapi kembali dengan memori secara terpisah. Oke, nanti kita unboxing atau kita buka satu-satu. Oke, ini ada kabel power seperti biasa untuk panjangnya sekitar 1,5 meteran. Dan selanjutnya yang terakhir adalah station dari solder T21 itu sendiri. Oke sobat tenisi, kita bakalan lihat satu persatu package atau bentuk dari solder T21 dan bahan-bahan yang digunakan. Oke, kita bakalan buka. Nah, untuk bobot sendiri solder T21 ini cukup ringan karena dia masih menggunakan switching ya untuk mode pengapiannya atau mungkin powernya. Jadi untuk bobot dia itu sendiri ringan, tapi dengan bobot yang ringan dan juga volume atau bentuk dari soldernya ini yang kecil, bisa support sampai 3 gagang. Dan sini sudah tertulis untuk di displaynya gagang apa saja yang bisa digunakan di solder T21 ini. Oke, yang pertama tentunya untuk yang terdapat pada solder ini adalah C245. Dan ini adalah sebuah gagang yang mungkin baru rilis atau baru ada di 2023 kemarin. Jadi mungkin untuk sobat-sobat tenisi yang belum update atau mungkin belum tahu dengan C245 ini kali ini kita bakalan kasih lihat. Ini adalah C245 dan untuk mata soldernya lebih besar lagi daripada 210. Oke, ini ada 210. Nah, untuk gagangnya sendiri C245 itu sudah ada tombolnya juga ya. Jadi untuk updatean yang terbaru ini di solder Sugon atau produksi di 2023-2024 itu sudah
pada punya tombol semua untuk solder stationnya. Ini 245. Ini ada dudukan kabel atau memang ini harus sobat teknisi pasang. Nanti kita coba aplikasikan apa fungsi dan kegunaan dari dudukan kabelnya. Dan selanjutnya ini ada gagang solder 210 C210 untuk mata 210. Sama juga dia sudah ada tombol untuk naik temperatur juga, dan juga sudah ada busa, dan tentunya kabelnya juga cukup panjang. Oke, untuk solder T21 sendiri dia sudah memiliki dudukan yang single dan bisa di adjust ya. Dan ini posisinya ini paling depan. Nah, ini kita bisa longgarkan. Nah, ini paling atas seperti ini. Jadi sobat teknisi bisa menyesuaikan posisi dudukan gagang atau gagang solder ini agar dia lebih fleksibel dan lebih nyaman sobat teknisi gunakan. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin menaruh solder T21 ini pada bagian atas, bisa posisinya seperti ini ya, menghadap ke depan, atau mungkin sejajar dengan sobat teknisi dan sedikit ke depan atau sedikit ke samping. Sobat teknisi bisa posisikan dia tegak sesuai kenyamanan sobat teknisi masing-masing. Karena itu solder dari Sugon, terlebih itu T21, memberikan kenyamanan atau kebebasan bagi sobat-sobat teknisi untuk adjust sendiri posisi dari gagangnya. Oke, untuk sobat teknisi di sini dia sudah include atau sudah dapat sikat untuk pembersihan, dan di sini ada bagian di sini untuk cabut mata solder ya. Nah, ini posisinya tegak. Nah, ini setiap lekukan ini berfungsi untuk sobat teknisi gunakan sebagai tempat mencabut mata solder. Yang mungkin sobat teknisi ingin ganti dari bengkok ke pisau atau ganti ke lurus, sobat teknisi bisa gunakan si besi yang ada lekukan di sini. Jadi untuk sobat teknisi tidak perlu menggunakan yang namanya tang lagi atau menunggu mata soldernya dingin dulu. Jadi untuk sobat teknisi lebih aman menggunakan di sini. Jadi ketika disabut dia langsung masuk ke ini ya, tampungan yang ada di sini. Dan ini bahannya karet, tapi ini adalah tahan panas ya. Yang tentunya tahan panas ketika solder itu tidak dicolokkan ketika connect ke gagang, tapi ketika sobat teknisi melakukan pencabutan mata solder, dan karetnya ini tahan dari panas panas dari mata soldernya tersebut. Ini juga ada 6 dudukan untuk si mata soldernya. Jadi sobat teknisi bisa melakukan ini ya, load dari mata soldernya. Jadi tidak takut hilang lagi. Jadi sobat teknisi bisa loading mata soldernya di sini. Mungkin sobat teknisi bisa variasikan, bisa 245, bisa 210, bisa 115. Dan ini dia karena berbahan karet, makanya dia lebih elastis ya. Oke, ini ada 6, dan ini dudukan untuk proses cabut. Nanti kita bakalan cobakan juga ketika dalam proses nyala. Oke sobat teknisi, selanjutnya kita bakalan jelaskan sedikit mungkin nanti apa saja fitur-fitur yang ada pada solder T21 dari Sugon ini. Mungkin sobat teknisi yang belum memiliki atau belum mengetahui mengenai solder T21 ini bertanya-tanya, dengan solder station sekecil ini apa saja sih yang bisa dilakukan dan apa saja fitur yang disuguhkan oleh solder T21 ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum tahu, daripada bertanya-tanya, kita bakalan coba bersama-sama di konten kita hari ini. Dan kita bakalan lihat bersama-sama apa saja fitur yang disuguhkan dari solder station T21 ini. Oke, untuk sobat teknisi, tadi kita sudah jelaskan bahwa dudukan kabel ini sangat penting. Nah, kenapa? Nah, ini kita pasang pada bagian samping. Ini pada bagian samping dan harus dipasang. Nah, di sini ada drat atau gigi-giginya ya, rigi-riginya ini, dan harus ditempelkan pada bagian badan yang sudah juga terdapat giginya agar terkunci dengan sempurna. Jadi dudukan kabel ini difungsikan agar mata solder tidak mengenai si kabel dari gagang yang sobat teknisi gunakan, karena posisi dari colokan gagang itu ada pada bagian belakang. Tentunya dia bakalan melingkar memutari si solder T21. Jadi ketika sobat teknisi tidak connect atau tidak meletakkan kabelnya pada bagian tiang kabel ini, maka ditakutkan
ketika sobat edisi menggunakan mata solder, baru saja menggunakan mata solder, tentunya dalam keadaan panas walaupun sudah posisi slip pada bagian sini. Dan yang ditakutkan itu mata soldernya atau kabelnya menyelip ke bagian sini dan bisa terkena yang namanya panas dari mata soldernya. Nah, itu ditakutkan bisa berdampak rusaknya kabel dari gagang solder tersebut. Jadi untuk sobat edisi, ini adalah salah satu sistem pengaman atau memang diperuntukkan untuk keamanan kabel sobat edisi. Oke, sekarang kita 245-nya kita singkirkan dulu. Ini 210. Dan untuk 210, 245 dan 115 yang dijual terpisah. Yang pertama untuk 115 pastikan itu produk dari Sugon juga. Karena untuk pin yang ada di gagang tersebut tentunya dari produk Sugon itu sudah sama semua. Jadi untuk sobat edisi, jika membeli mata solder 115 secara terpisah, pastikan itu produk dari Sugon juga. Atau mungkin sobat edisi bisa langsung di 994 juga ada. Jadi untuk pinnya memang 245, 115 dan 210 itu dijual terpisah. Dan juga pemakaiannya pada T21 ini memang digunakan secara terpisah atau bergantian ya, karena dia memang support untuk secara bergantian. Nah, ini kabelnya. Nah, ini untuk sobat edisi bisa pada bagian dari luar atau dari dalam, bebas. Nah, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Jadi untuk sobat edisi bisa lebih aman ya untuk kabel pada bagian belakang sini tidak pernah mendekati si dudukan ini. Ini sudah aman karena ini besinya cukup kuat ya untuk dudukan kabel. Nah, ini posisinya sudah aman. Nah, ini sudah aman. Dan sisa dari kabelnya ini cukup panjang. Jadi sobat edisi yang bisa taruh di atas, di samping atau juga di depan itu lebih aman lagi ya. Dan untuk naik turun temperatur sudah disupport dengan tombol yang sudah ada di gagang. Oke, sekarang kita bakalan coba lihat fitur-fitur apa saja yang ada pada solder T21 dari Sugon ini. Oke, untuk sobat edisi mungkin kita bisa sebutkan dulu apa saja fitur yang sudah ada pada solder T21 ini. Yang pertama pastinya itu sistem yang namanya ini ya, standby. Jadi untuk solder station ini dia tidak hanya bisa slip saja atau memang garis tanpa ada arus atau memang panasnya itu 0. Tapi solder station ini sobat edisi bisa setting juga dalam mode standby yang mulai dari 150 Celcius, 180 Celcius sampai 200 Celcius. Jadi si soldernya ini standby pada temperatur tersebut. Yang sobat edisi mungkin bisa gunakan sistem seperti itu untuk mungkin ada pekerjaan yang mungkin sedikit intens ya, atau menggunakan solder secara terus menerus. Sobat edisi bisa gunakan itu agar si mata soldernya itu lebih awet lagi, karena ditakutkan ketika sobat edisi menggunakan gagang atau proses penyolderan secara terus menerus dan intens ya, atau cepat taruh terus pasang lagi taruh, ketika dia menuju 0 maka mata solder melakukan proses pendinginan, terjadi proses pendinginan. Nah, yang ditakutkan ketika proses pendinginan dan sobat edisi angkat lagi proses pemanasan kembali, nah itu lama-lama takutnya si elemen dari mata soldernya ini cepat putus ya. Nah, itu salah satu fungsi dari fitur standby digunakan untuk sobat edisi bisa lebih awet lagi mata soldernya. Oke sobat edisi, kita bakalan lihat bagaimana cara mengaktifkan sistem standby dari solder station T21. Yang pertama sobat edisi lakukan adalah dalam keadaan mati seperti ini masih off ya, power off. Sobat edisi lakukan hold atau tekan lama pada channel 3. Lalu nyalakan. Maka pada sudut kiri itu bakalan, atau mungkin posisi hadap-hadapan itu pada sudut kanan ini bakalan tampilan 00. Nah, ini 00 ini adalah nanti temperaturnya 0 Celcius atau bakalan sleep mode. Nah, ini sobat edisi bisa naikkan. Nah, ini 150 Celcius, 180 Celcius dan juga 200 Celcius. Nah, ini sobat edisi ketika sudah dapatkan atau sobat edisi sudah setting sesuai keinginan sobat edisi lakukan proses lock atau penguncian atau mungkin konfirmasi ya untuk tekan channel 3.
Nah, ini sudah standby di 150. Nah, ini sudah standby ya, 150. Nah, ini channel 1, channel 2, channel 3. Untuk channel 1 mungkin kita naikkan di temperatur 2,5. Kita lock. Nanti sobat NIC bisa lihat bagaimana sistem dari standby itu bekerja. Nah, ini kita coba angkat. Ini 250 ya. Nah, kita coba tekan. Oke. Ini proses turun dari 250 menuju 150. Nah, ini sudah bunyi bip. Ketika bunyi bip, maka dia bakalan standby di 150 karena kita setting di 150. Nah, itu sobat NIC bebas nanti lakukan pengaturan untuk 150 derajat, 180 ataupun 200. Itu untuk mode standby. Nah, selanjutnya seperti biasa dia ada 3 channel yang sobat NIC bisa setting dan kunci settingannya pada tiap channelnya. Untuk penguncian channel sama dengan solder station yang lainnya, itu sobat NIC cukup setting mungkin di 300. Nah, lakukan hold atau tekan lama pada setiap channel yang sobat NIC ingin lakukan adjust. Nah, ini 350 kita naikkan 365. Dan sobat NIC cukup hold atau tekan pada setiap channel yang ingin sobat NIC lakukan proses penyimpanan. Oke, untuk selanjutnya ini sekarang kita dalam ini ya, indikatornya Celsius. Kita coba ganti ke Fahrenheit. Nah, itu cukup tekan 2 kali pada tombol set atau tombol paling ujung sebelah kanan jika sobat NIC posisinya hadap-hadapan ya. Nah, ini sekarang sudah kita kembalikan Celsius. Nah, untuk selanjutnya itu sobat NIC, solder station ini bisa dilakukan proses off atau arus yang sobat NIC terdapat pada solder ini tidak dapat dikeluarkan atau tidak bisa digunakan tapi dalam keadaan menyala seperti ini. Ini kita bisa matikan ya. Nah, ini dalam keadaan mati. Sekarang kita coba angkat. Ini tidak ada proses pemanasan. Dan ini bisa sobat NIC lakukan mungkin jika sobat NIC meninggalkan solder stationnya tanpa harus mematikannya. Ini proses dilakukan untuk keamanan dari unit sobat NIC yang mungkin ada ini ya, pergerakan yang cukup rame di meja servis sobat NIC. Takut mungkin gagangnya senggol ketika sobat NIC lakukan atau tinggalkan station ini atau memang jarang digunakan. Mungkin ketika jarang digunakan cukup dimatikan saja untuk kabel powernya, atau mungkin sobat NIC tinggalkan sebentar yang takutkan ada mungkin keluarganya atau anak-anaknya atau ada teman-temannya yang ditakutkan solder ini mungkin tidak sengaja jatuh seperti ini, maka mungkin takutnya terjadi ini ya, proses pemanasan dan bisa mengenai produk-produk atau barang-barang yang ada di sekitaran meja servis. Nah, ini tidak panas ya, ini tidak panas dan tidak terjadi proses pemanasan. Oke, kita bisa nyalakan dengan tekan tombol naik turun temperaturnya secara bersamaan kembali. Nah, ini sudah on dan proses pemanasan bisa dilakukan kembali ya. Oke, ini sudah normal kembali. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya sobat NIC tentunya pada sebuah solder station tentunya dibutuhkan yang namanya kalibrasi. Nah, untuk kalibrasi sobat NIC bisa lakukan dengan menekan tombol set secara berlama-lama ya. Tentunya sobat NIC angkat dulu gagangnya, baru tekan tombol set secara berlama-lama, maka bakalan tampil seperti kedip-kedip pada bagian sebelah kanannya ini. Sobat NIC lakukan proses kalibrasi tentunya dengan kalibrator ya, atau mungkin avometer yang sudah memiliki ukuran untuk mengecek ini temperatur. Ini kita bakalan cek dengan skala Celsius karena tadi kita menggunakan skala Celsius. Oke, itu adalah proses kalibrasi yang mungkin sobat NIC bisa lakukan mungkin untuk lebih turun lagi atau mungkin lebih naik lagi. Sobat NIC bebas untuk proses pengkalibrasiannya. Oke, sobat NIC, itu adalah beberapa fitur yang ada pada solder station T21. Nah, untuk ini untuk selanjutnya sobat NIC bisa lakukan ini ya, mematikan buzzer atau mungkin suara beepnya. Ini lock. Kalau lock ini sobat NIC hanya bisa menggunakan ini ya, satu channel saja.
dan tidak bisa menggunakan channel yang lain. Itu prosesnya digunakan untuk menyimpan atau menjaga satu dari channel yang ada di solder station ini. Jadi untuk channelnya hanya bisa digunakan channel yang Sobat NEC lakukan proses lock saja. Jadi tadi karena kita menggunakan channel 1 dan kita sudah proses lock dengan cara dalam keadaan mati tadi kita lakukan hold pada channel 1 ya. Pada channel 1 ini untuk proses hold. Dari ketika kita hold channel 1 lalu kita nyalakan, maka lock off. Ini dalam keadaan kuncinya sudah mati. Jadi Sobat NEC bisa bebas menggunakan setiap channel yang ada pada solder station. Kalau locknya aktif maka tidak bisa dilakukan pemilihan setiap channelnya, dan juga naik turun temperatur juga tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya itu pematian atau penonaktifan buzzer. Ini pada channel 2 dalam keadaan mati, Sobat NEC lakukan hold juga. Nah, ini speaker off, SPK off ya. Jadi untuk indikatornya atau ciri-cirinya itu ada tulisannya SPK off, dan juga pada bagian pojok kiri ini ada gambar speaker warna merah yang disilang. Jadi untuk Sobat NEC yang mungkin terganggu dengan bunyinya, Sobat NEC bisa nonaktifkan. Cuman kita tidak sarankan ya, karena bunyi bip itu fungsinya adalah untuk indikator bagi Sobat NEC atau alarm bagi Sobat NEC jika mata solder Sobat NEC tidak terbaca, atau mungkin setiap kegiatan proses Sobat NEC naik turunkan temperatur terdengar dengan jelas. Oke Sobat NEC, itulah beberapa fitur yang ada pada solder station T21. Jadi setiap tombol yang ada pada solder station ini memiliki beberapa fungsi, dan tentunya setiap tombolnya ini ada fungsinya masing-masing yang tentunya kita sebutkan tadi satu persatu, mulai dari lock. Jadi lock, ada juga nonaktif dan aktifkan buzzer atau suara beepnya, bisa kalibrasi, bisa standby, bisa juga mematikan soldernya tapi tanpa mematikan tombol powernya, atau memang solder ini nyala tapi tidak bisa digunakan. Itu adalah beberapa sistem security-nya. Tentunya ada juga kalibrasi, dan juga ada juga skala untuk Sobat NEC gunakan. Mungkin yang biasa menggunakan Fahrenheit bisa juga menggunakan Fahrenheit. Dan untuk Sobat NEC itu semua fitur yang ada pada solder T21 bebas, dan Sobat NEC tidak tidak diwajibkan seperti ini, tidak. Itu sesuai dengan kebutuhan Sobat NEC masing-masing. Yang kita sarankan adalah pada proses speakernya tadi. Jadi untuk speakernya Sobat NEC disarankan untuk tetap dinyalakan, karena itu menandakan atau sebagai alarm bagi Sobat NEC jika mata soldernya tidak terbaca. Contohnya seperti ini. Ini dalam keadaan nyala ya. Kita cabut gagangnya, mata soldernya. Nah, ini sudah berbunyi, tandanya ada tulisan SE. Jika Sobat NEC melakukan proses pematian atau nonaktif pada speakernya, maka suara ini tidak terdengar. Nah, ketika mata soldernya sudah tidak bisa digunakan atau solder stationnya tidak membaca sensor dari mata soldernya, maka Sobat NEC tidak bisa mengetahui bahwa itu tidak terbaca atau mata soldernya sudah rusak. Sedangkan ketika speakernya aktif, maka ini bakalan bunyi secara terus-menerus. Walaupun Sobat NEC proses matikan lalu nyalakan kembali, maka bakalan seperti itu terus. Jadi itu adalah salah satu alarm atau pemberitahuan untuk Sobat NEC karena ada terjadi suatu hal. Mungkin mata soldernya sudah tidak terbaca karena elemennya sudah rusak, atau sensor yang ada pada bagian belakang mata soldernya sudah rusak, atau juga mungkin gagangnya ada terjadi konslet, atau juga mungkin ada kabel yang putus. Dan itu adalah fungsinya semua berguna untuk sebagai alarm Sobat NEC jika terjadi sebuah kendala. Jika bunyi seperti ini atau tulisannya SE seperti ini, Sobat NEC cukup lakukan buka mata solder, coba ganti mata solder yang lainnya. Jika masih terjadi seperti itu, Sobat NEC coba lakukan pergantian gagang, karena ini terdapat dua gagang. Coba gunakan gagang 245. Nah, jika di 245 itu masih juga terjadi yang namanya SE juga, mungkin itu ada kendala pada stationnya. Itulah salah satu cara kita mengindikasi atau cara kita merunut problem dari sebuah solder station. Jadi untuk Sobat NEC
bisa melihat mulai dari mata soldernya. Ketika mata solder sudah diganti, itu masih terkendala, sobat teknisi coba ganti gagang dengan gagang yang satunya. Ketika masih juga terjadi dan juga sudah mengganti mata soldernya masih juga, itu ada kemungkinan di solder stationnya yang terdapat pada colokan pin yang ada pada bagian belakangnya atau soket dari gagang soldernya ini yang terdapat pada solder stationnya mungkin ada terjadi masalah. Jadi sobat teknisi bisa mengindikasi atau merunut semua permasalahan itu dengan secara satu persatu. Jadi disarankan banget untuk solder stationnya tetap diaktifkan yang namanya suara buzzer atau suara beep solder stationnya. Oke, untuk sobat teknisi, untuk pengkalibrasian dan juga proses memilih sistem standby-nya itu sobat teknisi bebas. Kalibrasi itu bisa lebih turun dari real temperaturnya, bisa juga lebih naik dari real temperaturnya. Jadi untuk sobat teknisi bebas melakukannya, memilihnya kalibrasi berapa dan juga standby berapa. Dan untuk proses lock dan juga unlock itu sobat teknisi bisa gunakan jika sobat teknisi jarang menggunakan channel-channel yang lain. Jadi itu berfungsi untuk menjaga satu settingan yang sobat teknisi sudah setting, mungkin temperatur 300, dan itu adalah salah satu temperatur yang sering sobat teknisi gunakan. Dan sobat teknisi takut jika terjadi yang namanya salah pencet atau mungkin terjadi pengubahan settingan oleh teman atau mungkin juga oleh orang-orang di sekitar meja servis sobat teknisi, atau mungkin sobat teknisi sendiri yang lupa. Sobat teknisi bisa lakukan proses lock unlock tadi, dan dengan cara channel 1 di hold juga dilakukan proses nyalakan tombol powernya dalam keadaan mati seperti ini. Lalu setiap channel yang ada dan tombol-tombol yang ada selain channel yang sobat teknisi pilih tadi itu tidak bisa digunakan, termasuk juga naik turun temperatur pada tombol itu tidak bisa digunakan sama sekali karena dia sudah terkunci pada satu settingan saja. Dan selanjutnya ada pada temperatur on off nya tadi, naik turunnya ini sobat teknisi lakukan dalam keadaan nyala, dia bakalan off tapi solder stationnya menyala. Jadi untuk sobat teknisi tidak ada permit atau izin mengeluarkan panas dari solder stationnya, dia tahan saja pada keadaan standby seperti itu. Jadi untuk sobat teknisi itulah beberapa fitur-fitur dan fungsi dari kegunaan dari fitur-fiturnya tersebut. Jadi untuk soldernya dilakukan proses pergantian setiap mata solder yang ingin sobat teknisi gunakan, dan juga solder T21 yang tentunya T21 yang sudah support C115 itu sobat teknisi pastikan ini ya menggunakan gagang solder yang mereknya itu tentunya dari Sugon dan memiliki ini aluminium pada ujungnya. Ini adalah sensor yang biasanya 115 itu proses slipnya itu digantung ya, yang ada pada bagian belakang sini. Nah ini sekarang sudah ada pada bagian depannya. Mungkin yang sobat teknisi sudah menggunakan solder T36 dari Sugon juga sudah melihat gagangnya, yang membedakannya itu ada pada bagian ujungnya. Jika sebelumnya hanya ada sensornya pada bagian belakang, jadi ini yang warna silver ini adalah sensornya ya, yang agar sobat teknisi ketika lakukan proses sleep atau standby itu dia membacanya dari sini. Dan biasanya di T36 itu proses dudukan gagangnya itu digantung seperti ini, sedangkan karena dia sudah ada pada bagian sini, sobat teknisi bisa lakukan proses sleep itu dengan cara diletakkan saja pada dudukannya. Dan ini sudah support dengan solder T21, tentunya dengan merek yang sama, dengan yang pastinya dijamin ori dari Sugon juga. Jadi setiap pinnya ini sama dari semua produk Sugon. Oke sobat teknisi, mungkin itu ada beberapa hal-hal yang sobat teknisi bisa lakukan pada solder T21, dan itu adalah beberapa fitur yang disuguhkan pada solder T21. Jadi untuk selanjutnya mungkin beberapa tips dan triks mengenai solder T21 ini. Yang pertama itu tentunya selalu jaga kebersihan solder station, karena ini adalah solder station tentunya banyak arus yang dikeluarkan dan juga banyak arus yang sobat teknisi ini ya terdapat pada station ini. Selalu jaga kebersihan unit, itu tentunya pasti harus dilakukan agar tidak terjadi yang namanya overheat dan lama-kelamaan bisa konslet ya, karena panasnya tidak keluar
dan bisa menyebabkan solder station sobat teknisi itu tidak awet atau tidak bisa sobat teknisi gunakan secara berlamaan. Dan selanjutnya, pastikan selalu menggunakan dudukan kabel yang itu bertujuan agar kabelnya terlindungi dari heating atau proses pemanasan yang ada pada gagang solder. Apalagi sobat teknisi itu dalam keadaan proses standby di 200, itu temperatur 200 mengenai kabel tentunya pasti bakalan kritis. Dan inilah fungsi dari dudukan kabel. Selanjutnya, jika sobat teknisi ingin melakukan penggantian mata solder, sobat teknisi sangat diharuskan menggunakan besi yang memiliki lekukan yang ada pada bagian sebelah ini. Jadi di sini ada kawat pembersih. Di sini sobat teknisi dapat lihat ada bagian sebelah sampingnya. Lakukan proses penggantian mata soldernya pada bagian sebelah sini. Dan ini sobat teknisi ekstensinya ini sobat teknisi sudah bisa support ya untuk solder station dan gagang dari T21 ini. Jadi untuk mata soldernya bebas 245 bisa di tengah di sini, di lubang-lubangnya sudah bisa. Dan ketika ini masih panas, sobat teknisi bisa dorong atau geser mata soldernya. Nah, ini ketika prosesnya seperti ini, sobat teknisi bisa geser. Karena bagian belakangnya tidak panas, sobat teknisi bisa mungkin taruh dulu pada bagian sini untuk menunggu proses pendinginan pada mata solder. Ketika sudah dingin seperti ini sudah dingin, sobat teknisi bisa letakkan atau loading kembali mata soldernya pada bagian belakang dari dudukan ini. Dan itu bisa mengantisipasi mata solder sobat teknisi yang mungkin ukurannya 115 yang cukup kecil dan pendek itu tidak hilang-hilang. Dan juga sobat teknisi bisa mengurangi yang namanya tempat untuk penyimpanan mata solder. Di sini bebas, ada 245 bebas, juga 115 juga bisa. Dan karena bahannya itu karet, ini kita coba untuk 245 ya. Oke, ini 245, ini juga sudah bisa pada dudukannya. Itu menghindari yang namanya mata solder hilang-hilang. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tips dan trik mengenai solder T21 yang tentunya sobat teknisi bisa aplikasikan pada solder T21. Yang pertama itu jaga kebersihan, dan juga untuk beberapa fitur keamanannya selalu fungsikan dan selalu gunakan fitur keamanan yang mungkin sobat teknisi butuhkan. Yang wajib itu adalah tiang kabel, dan juga yang kedua adalah suara buzzer, dan yang ketiga itu dudukan atau tempat pencabut mata soldernya. Dan pastinya, yang sangat pastinya setiap episode TNT kita selalu ingatkan, selalu jaga kebersihan dari unit solder atau mungkin unit-unit yang sobat teknisi gunakan pada meja servis sobat teknisi. Yang pastinya sobat teknisi fungsi dari kebersihan itu menjaga unit-unit tersebut, apalagi yang memiliki sistem sensor seperti ini. Jika terjadi kotor pada sensor gagang atau sensor dudukan ini, maka proses slip tidak bakalan bisa terjadi. Itulah salah satu kenapa selalu jaga kebersihan dari unit-unit sobat teknisi. Mungkin sekian dulu episode kita mengenai solder station T21 dari Sugon. Mungkin untuk sobat teknisi yang memiliki pertanyaan atau mungkin juga memiliki saran, silahkan tinggalkan kolom komentar agar kita bisa saling diskusi untuk sharing-sharing ilmunya. Jadi untuk sobat teknisi mungkin yang sudah mengikuti kita dari awal, terima kasih, dan jangan lupa share video kita agar teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang episode atau video-video TNT kita yang lainnya bisa juga melihat dan menikmati video TNT kita yang lain-lainnya. Jadi untuk sobat teknisi mungkin yang baru mengikuti kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya mungkin, atau konten-konten kita yang lainnya untuk menjawab dan juga memberikan untuk memberikan jawaban-jawaban dari sobat teknisi yang mungkin bertanya pada 994. Jadi untuk sobat teknisi itu adalah salah satu lahan kita untuk saling sharing ilmu, atau mungkin juga saling bagi-bagi pengalaman. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin ingin update mengenai 994 bisa follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook, tentunya di 994 official, agar sobat teknisi tidak ketinggalan info-info apa saja yang ada di 994. Karena di sana sudah terdapat semua info menarik, dan juga ada beberapa hal yang mungkin baru di 994. Sobat teknisi bisa update semua di sana. Jadi
Mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih. Saya Rizky, QC 994 pamit undur diri. Ciao.